Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Manan, biasa dipanggil Bang Dul. Saya berasal dari Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, di mana sebelum saya terjun ke bisnis vanili dan pertanian, khususnya pertanian vanili, dulunya kami seorang karyawan di salah satu perusahaan besar di Indonesia ini, di mana keseharian kami pada waktu itu tiap hari saya pergi pagi, pulang sore, malahan pulang malam dengan penghasilan pas-pasan. Di mana pada waktu itu saya berpikir, selama 10 tahun saya bekerja di situ, saya tidak bisa menabung, apalagi membeli barang-barang yang berharga pada waktu itu. Akhirnya saya berpikir, kalau begini terus, saya yakin tidak akan bisa membeli sepeda motor, buat rumah, apalagi sampai membiayai anak sekolah sampai ke perguruan tinggi. Akhirnya saya bertekad untuk mencari pekerjaan sampingan pada waktu itu, dan secara kebetulan pada waktu itu kami ngobrol-ngobrol di kota waktu itu dengan salah seorang Tionghoa, di mana di situ saya berkenalan, ngomong panjang lebar. Ternyata beliau itu adalah seorang bisnismen, yaitu buyer vanili. Di situ kami ngobrol panjang lebar sehingga kita menghasilkan kesepakatan untuk kerjasama. Akhirnya 3 hari kemudian saya mencoba turun berkunjung ke beberapa tempat. Kalau tidak salah waktu itu 4 tempat saya kunjungi, sambil saya mencari informasi bagaimana itu vanili, seperti apa itu vanili, karena waktu itu saya belum kenal vanili waktu itu. Akhirnya saya diantar oleh salah seorang warga di situ untuk ke tempat kedua kelompok tani waktu itu, dan akhirnya saya disambut. Di situ saya ngomong panjang lebar masalah vanili, dan akhirnya kita di situ saling tawar menawar. Akhirnya harga vanili pun waktu itu kita sudah dealkan pada waktu itu. Nah, kemudian keesokan harinya saya panen waktu itu, dan saya terkejut waktu itu karena saking banyaknya vanili waktu itu, saya tidak menyangka sama sekali. Setelah habis dipanen, ternyata vanili terkumpul kurang lebih daripada 1 ton. Dan dari situ saya juga semakin giat ya untuk mencari vanili, dan itu capaian yang sangat luar biasa untuk saya. Kenapa? Karena waktu itu saya pertama kali terjun ke vanili, pertama kali mengenal vanili, dan mendapatkan vanili begitu banyak waktu itu bagi saya waktu itu. Dan begitu seterusnya, tahun-tahun berikutnya saya tetap membeli vanili sampai tahun ke-6 itu tetap saya berhubungan dengan buyer vanili ini. Kemudian pada tahun ke-7 itu harga vanili terjun bebas-bebasnya pada waktu itu, dimana sebelumnya harga vanili kering pada waktu itu seharga
3.500.000. Kemudian turun harga sampai angka 95.000 per kilo yang kering. Kemudian yang basah sebelumnya mencapai harga 200-an, dan pada saat itu harganya hanya 15.000 per kilonya. Itu dapat kita bayangkan teman-teman, itu berapa tajam kemerosotan harga vanili pada waktu itu. Sehingga kami dengan bos ini sudah tidak bisa lagi melanjutkan kerjasama karena keadaan vanili waktu itu harga sangat merosot. Akhirnya kerjasama saya dengan buyer ini terputus sampai di situ. Yang jadi masalah sekarang adalah di tingkat petani. Pada waktu itu vanili banyak, pembeli tidak ada, itu kita mau jual kemana kita tidak tahu, karena buyer semua pada lari, tidak ada yang mau beli vanili. Saya mau ambil vanili petani juga salah, tidak saya ambil juga salah. Itu waktu itu serba salah. Mau diproses juga tidak bisa sama petani. Akhirnya kami dikasih dengan harga berdamai dengan harga murah waktu itu, kalau tidak salah 6.000 per kilo. Akhirnya saya ambil vanili mereka, kemudian saya proses sendiri di rumah sambil menunggu keajaiban datang. Sambil kita proses, setelah kering saya simpan. Itu saya menunggu bos kurang lebih sampai belasan tahun. Itu pun seorang pun tidak ada yang datang untuk membeli vanili. Tapi walaupun demikian saya tidak pernah putus asa, tidak pernah merasa kecewa atau bagaimana. Saya tetap optimis suatu saat nanti harga vanili pasti akan normal kembali. Itu prinsip saya. Dan keoptimisan saya itu beberapa selang kemudian terjawab. Suatu hari bos atau buyer datang. Itu beliau dari Arab mencari vanili waktu itu. Beliau waktu itu menawar dari angka 1 jutaan per kilonya. Kemudian selang 1 minggu kemudian naik lagi, 2 minggu kemudian naik lagi sampai harga vanili waktu itu sampai 6 jutaan per kilonya. Nah, dari situ kami alhamdulillah bisa dikatakan punya keuntungan luar biasa, itu menurut saya. Nah, sehingga kami waktu itu juga disuruh mencari vanili keluar, tapi vanili sudah langka waktu itu. Cuman beberapa saja yang saya dapat, dan akhirnya saya berpikir saya tidak bisa mengandalkan vanili dari petani, karena vanili waktu itu sudah habis dibabat, tidak ada yang tersisa. Dan saya berpikir, nah, kalau begini saya harus punya lahan pribadi, vanili pribadi, seperti itu cita-cita saya. Dan akhirnya Tuhan menjawab permohonan saya. Akhirnya saya bisa dengan hasil vanili, dengan hasil penjualan vanili, saya bisa membeli lahan, kalau membuat rumah, membeli sepeda motor, dan membiayai anak sekolah sampai tamat di perguruan tinggi. Itu capaian saya yang sangat luar biasa. Itu menurut saya, walaupun itu tidak seberapa menurut orang-orang yang sudah sukses, tapi alhamdulillah itulah pencapaian saya yang paling luar biasa menurut saya, seperti itu. Nah, alhamdulillah
1 tahun kemudian saya bisa membeli lahan pertanian sekitar 2,5 hektar, dan di situ saya membudidayakan vanili sampai saat sekarang ini. Ini bisa teman-teman lihat, ini di sekeliling saya ini dari ujung di belakang saya ini penuh sampai ujung barat sampai ujung timur itu sudah penuh dengan vanili. Dan juga ada saya punya lahan di sebelah ini itu sekitar 50 are itu sudah full sama vanili, dan ada lagi lahan di 2 tempat itu masih kosong. Nah, itu insya Allah nanti saya akan menanam vanili di situ karena saya sudah terlanjur cinta sama vanili. Dan alhamdulillah sampai saat sekarang ini saya masih tetap bergelut di bidang pembelian vanili, petani vanili, menanam vanili dan seterusnya. Dan mungkin sekedar itu sekilas kisah perjalanan hidup saya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman, khususnya para petani pemula. Jangan pernah merasa putus asa, jangan pernah merasa minder menjadi seorang petani, karena tanpa pertanian negara ini tidak akan bisa maju. Mungkin sekedar itu. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa di subscribe. Salam sukses, salam satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.